beralih ke Mas Fian Aledrus ya, untuk berpendapat tentang yang sebelumnya itu tentang kenaikan iuran BPJS dengan terbitnya Perpres nomor 64 tahun 2020 itu bagaimana menurut Mas Fian Aledrus? Halo. Ya. Suara jelas ya? Jelas, Mas. Oke. Jadi pertanyaannya soal kenaikan iuran ya. Ya baru-baru ini juga jam 2 tadi GR judicial review yang diajukan oleh kelompok cuci darah itu resmi ditolak oleh MA, artinya Perpres kenaikan iuran juga resmi berlaku ya teman-teman. Jadi udah artinya ada advokasi dari teman-teman kelompok cuci darah yang ingin menurunkan yang tidak sepakat dengan kenaikan iuran dilakukan oleh MA, dan tapi sebenarnya kan diterima gitu. Jadi drama yang nggak ada ujungnya kayaknya sama MA juga. Ini komitmen sebenarnya, komitmen bahwa kesehatan itu dipandang sebagai apa oleh negara kita, apalagi kondisinya semakin mendesak, ada pandemi seperti ini. Kondisi kesehatan seseorang harus diharapkan maksimal gitu kan, supaya dia bisa terpapar virus. Nah tapi nyatanya negara ini nggak peduli. Mohon maaf Mas Pian, interupsi suaranya terlalu kecil volumenya. Bisa didekatkan mikrofonnya. Halo. Gimana? Halo? Mas Fian. Iya, sudah cukup Mas Fian. Silakan lanjutkan. Oke. Nah, iya artinya kan sebenarnya dalam prinsip-prinsip hak atas kesehatan itu ada soal aksesibilitas keuangan. Nah, ini yang sebenarnya saya mau bahas juga, tapi dalam kerangka yang lebih luas gitu kan. Apa sih dampak kenaikan iuran ini, apalagi di tengah adanya pandemi. Kita lihatlah bahwa Pak D dari Kas yang terkenal itu kan orang kan ngantri, orang susah dapat ruang rawat ya kan. Nah apalagi dengan adanya kenaikan iuran per Januari kemarin saja itu ada 780-an orang turun kelas dari kelas 1 maupun ke kelas 2 ataupun kelas 2 ke kelas 3. Per Februari kemarin dari kelas 2 ke kelas 3 itu turun sebanyak 1,2 juta orang. Nah, di saat kondisi normal saja orang di kelas 3 itu banyak yang susah dapat ruang inap. Susah karena antrinya panjang. Nah, bagaimana dengan adanya kenaikan iuran ini dibuktikan bahwa aksi turun kelas peserta itu sebenarnya halo? Pada ngumpul ya? Aki mau belajar. Ya, tunggu ya. Bisa ngumpul nih deh. Di mute dulu. Lagi. Halo. Lanjut Mas Fian. Ya, silakan dilanjut Mas. Oke. Iya tadi di saat orang karena normal saja kelas 3 itu sering kesusahan orang dapat ruang rawat. Ada kenaikan iuran, terus orang turun kelas. Sakit seluruh Indonesia itu mencatat bahwa banyak keluhan ke mereka bahwa orang nggak dapat ruang rawat inap. Nah ini makanya untuk menjawab pertanyaan soal reformasi kesehatan masyarakat. Selama prinsip hak atas kesehatan khususnya di ketersediaan entah dokternya, entah ruangan rawat inapnya, iya begini-begini aja. Ditambah lagi ada kenaikan iuran, orang turun kelas karena orang nggak mampu bayar sejumlah tarif tersebut kan. Nah, untuk khususnya ketersediaan rumah sakit yang menjadi prinsip hak atas kesehatan yang harus dipenuhi, banyak kesenjangan posisi di provinsi
bagian timur gitu kan. Di situ masih minim rumah sakit kelas A. Kita lihat banyak bahwa orang numpuk semua di Jakarta, orang numpuk semua di provinsi-provinsi besar untuk berobat. Nah, prinsip hak atas kesehatan yang ketersediaan rumah sakitnya nggak dipenuhi sama negara. Catatan saya yang pertama. Nah, yang kedua, selain tadi dampak iuran, saya mau menjelaskan dari segi yang lebih luas bahwa peran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini kan menyelenggarakan program namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dia termasuk dalam satu tarikan nafas dengan program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan amanat dari segala macam undang-undang dasar, undang-undang itu. Tapi perannya nggak ada sama sekali, peran BPJS Kesehatan ini selain jadi verifikator klaim rembesan uang dari rumah sakit soal penanganan COVID. Nah, malah cenderung BPJS Kesehatan ini jadi penghalang orang mau akses kesehatan karena sebelum dia mendapatkan pelayanan primer, misalkan saya mau berobat karena saya demam atau karena saya sakit perut, saya harus tes swab, rapid test. Nah, itu kita tahu sendiri bahwa biayanya mahal sekali. BPJS Kesehatan bisa cover itu. Tapi nyatanya di lapangan dia sering jadi halang orang-orang berobat karena saya diperiksa oleh dokter, saya harus tes rapid. Ternyata rapidnya juga mahal. Nah, ini jadi pertanyaannya. BPJS Kesehatan yang harusnya ditugaskan untuk melayani pelayanan kesehatan warga, tapi dia jadi penghambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan tugasnya konyol, cuma jadi verifikator klaim COVID. Nah, ini terkait bagaimana pandangan ada namanya universal health coverage. BPJS Kesehatan itu kan dia mengaku-ngaku dia sebagai universal health coverage. Itu bukan soal cakupan pesertanya aja. Nah, BPJS Kesehatan kita itu hanya bisa membangga-banggakan bahwa iya, kita sudah mencakup 200 juta orang peserta kita yang paling banyak di dunia. Iya jelas, karena penduduk kita yang paling juga banyak. Nah, padahal universal health coverage itu bukan soal hanya cakupan peserta, bahwa saya terdaftar di BPJS, teman-teman mahasiswa juga terdaftar di BPJS, atau teman-teman buruh terdaftar di BPJS. Bukan soal itu. Tapi bagaimana ada kualitas pelayanan, juga ada soal bagaimana setiap orang yang mau mengakses pelayanan kesehatan tidak terfinansial. Nah, tadi ada kaitan dengan kenaikan iuran. Ratusan orang yang memilih turun kelas itu adalah tanda bahwa orang tersebut tidak bisa mengakses secara keuangan kesehatan kita. Nah, dalam prinsip hak atas kesehatan, selain tadi ketersediaan jumlah rumah sakit, ada juga aksesibilitas keuangan. Artinya setiap iuran itu harus bisa diakses oleh setiap orang. 790 ribuan orang itu per Januari. Sekarang saya nggak tahu. Kemarin si BPJS Watch itu bilang ada 60% orang yang mengundurkan diri jadi peserta ataupun turun kelas. Bahwa mereka, apalagi di saat ekonomi dunia mengalami resesi, Indonesia juga akan terdampak. Bagaimana orang bisa mengakses kesehatan dengan tenang, dengan pasti besok saya sakit saya bisa akses kesehatan, kalau iurannya saja tidak bisa diakses oleh setiap orang, gitu. Itu ada dua prinsip yang harus disiapkan oleh negara bila dia mau menghargai hak asasi manusia, hak atas kesehatan. Nah, makanya saya bilang bahwa ini adalah universal health coverage. Universal health coverage bukan soal cakupan peserta, tapi bagaimana soal kualitas dan juga orang mengakses kesehatan tanpa ada halangan finansial. Nah, buktinya BPJS Kesehatan begitu banyak dokumen PBB itu mengatakan bahwa di saat pandemik jangan halangi orang untuk mengakses kesehatan, tapi buktinya BPJS Kesehatan hari-hari ini adalah tidak membantu sama sekali, cenderung malah menghalangi orang mau akses kesehatan karena rapid test, swab-nya itu mahal. Harusnya di Singapura itu mereka mengcover biaya rapid test dan swab. Nah, BPJS Kesehatan kita cuma bisa bangga-banggain cakupan peserta, tapi dia nggak memberikan jaminan apa-apa kepada setiap warga. Nah, padahal universal health coverage itu jadi tulang punggungnya paling dasar di setiap negara-negara untuk menghadapi pandemi. Universal health coverage itu suatu standar bahwa negara ini sudah baik dalam menangani bidang kesehatan. Aja
apa ya namanya, terbengkalai gitu kan, masih banyak jumlah pandemik. Nah, bagaimana Indonesia sendiri yang UHC-nya juga abal-abal. Nah, terlihat sekali kan bahwa ketimpangan melihat bagaimana akses kesehatan orang akhirnya nggak bisa mendapatkan pelayanan primer di saat-saat kondisi krisis seperti ini. Palingan itu dulu untuk ada diskusi lagi. Terima kasih. Ya, di Mas Pian.